Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semangat pagi ya untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa Ustazah Ria mengingatkan kepada anak-anak semuanya ya, jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat duha ya anak-anak, meskipun kita belajar di rumah. Dan tidak lupa juga untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu serta belajar yang rajin, karena anak-anak sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun. Baiklah, di pagi yang cerah ini kembali lagi bersama Ustazah Ria. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 8 peristiwa alam, subtematika tentang penghujan. Hari ini Ustazah Ria akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Berarti kita masuk pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk bersama-sama terlebih dahulu ya. Kalian tentunya masih ingat tepuk es jus bukan? Nah, coba kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk es jus. Ting tong, ting tong, ting tong, jus. Nah, oke, kita lakukan lebih cepat. 1, 2, 3. Tepuk es jus. Ting tong, ting tang ting tang, jus. Alhamdulillah. Satu lagi kita tepuk jari ya, anak-anak mengikuti Ustazah Ria. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo teman-teman duduk yang rapi. Hap, istiqda dan hap. Alhamdulillah semua sudah berkonsentrasi, bersemangat, dan tentunya sudah duduk rapi untuk memulai pembelajaran dari Ustazah Ria. Sekarang yuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pembelajaran 4. Anak-anak buka buku paket halaman 153. Di sini kita akan mempelajari tentang menuliskan kalimat pujian dari sebuah kata. Itu artinya kita bisa membuat kalimat pujian dari sebuah kata. Sebelumnya anak-anak tentunya masih ingat ya kalimat pujian, karena kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Ingat, kalimat pujian itu diberikan sebagai ungkapan kekaguman pada sesuatu. Itulah yang dinamakan ungkapan pujian. Sekarang anak-anak perhatikan pada buku paket halaman 153 pada kotak ya. Di situ ada beberapa contoh kalimat pujian. Dari yang pertama, dari kata pintar, kita bisa membuat kalimat pujian yaitu kamu pintar sekali menggambar Jonas. Yang kedua, dari kata rajin, kita bisa membuat kalimat pujian Mei memang anak yang rajin membantu ibu. Dari kata yang ketiga yaitu baik, kita bisa membuat kalimat pujian kamu baik sekali mau menolong teman-teman. Itulah tadi beberapa contoh menuliskan kalimat pujian dari sebuah kata. Anak-anak tentunya bisa membuat kalimat pujiannya
masing-masing ya. Di situ juga ada latihan ayo berlatih. Nah, itu bisa anak-anak gunakan untuk berlatih membuat kalimat pujian. Kita bahas pada nomor 1. Lengkapilah percakapan berikut dengan kata-kata yang tepat. Jonas berkata, "Kamu memang anak yang titik-titik, Dedi. Kamu selalu mendapat nilai yang bagus di sekolah." Nah, untuk melengkapi kalimat tadi, kira-kira isinya apa ya? Ya, betul sekali. Yaitu isinya, kamu memang anak yang pandai, Dedi. Kamu selalu mendapat nilai yang bagus di sekolah. Anak-anak tuliskan sendiri-sendiri ya pada buku paket kalian masing-masing. Lalu Dedi menjawab, titik-titik Jonas, ujianmu membuat aku titik-titik. Aku akan lebih rajin belajar. Kira-kira titik-titik yang pertama apa ya? Setelah kita diberikan ujian, kita mengucapkan apa anak-anak? Iya, tepat sekali, yaitu mengucapkan terima kasih Jonas. Ujianmu membuat aku bersemangat. Nah, aku akan lebih rajin belajar. Jadi pada titik-titik yang pertama diisi dengan kata terima kasih. Terima kasih Jonas. Lalu titik-titik yang kedua diisi dengan ujianmu membuat aku bersemangat. Sekarang anak-anak coba tuliskan masing-masing pada buku paket kalian ya. Dan untuk nomor 2, sebagai latihan kalian di rumah, anak-anak menuliskannya pada buku tulis atau pada buku paket. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 154. Pendalaman materi, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Membuat karya ekspresi. Ayo membuat mainan kincir angin. Kincir angin berbentuk seperti kipas. Kincir angin dapat berputar saat angin berembus. Kamu dapat membuat kincir angin dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk hasil yang lebih indah, kalian dapat menggunakan kertas berwarna di kedua sisinya. Nah, itulah tadi ketika kita membuat mainan kincir angin. Jadi kincir angin itu anak-anak berbentuk seperti kipas. Biasanya kita bisa membuatnya dari kertas. Selain itu, kincir angin juga dapat berputar saat angin berembus. Nah, bagaimana saja ya langkah-langkah untuk membuat kincir angin itu? Membuat kincir angin. Alat dan bahannya yang pertama yaitu kertas berwarna. Lalu yang kedua gunting. Yang ketiga pensil. Yang keempat penggaris. Yang kelima paku payung atau jarum pentul. Inilah alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Dan yang keenam, tidak lupa yaitu batang kayu kecil dengan panjang kira-kira 25 cm. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kincir angin. Yang pertama anak-anak, ketika anak-anak ingin membuat kincir angin, langkah pertama, pada kertas berwarna gambarlah 2 garis menyilang menggunakan pensil. Kurang lebih seperti pada gambar ini ya anak-anak. Langkah yang kedua, buatlah lubang kecil pada bagian tengah dari pertemuan kedua garis silang tersebut. Jadi pada pertemuan 2 garis silang tadi,
pada bagian tengahnya kita buat lubang kecil. Langkah yang ketiga, guntinglah kertas menurut garis silang yang telah dibuat. Guntinglah hingga setengahnya ya, atau mendekati titik tengah pertemuan garis. Setelah itu anak-anak menggunting kertas menurut garis silang yang telah dibuat ya. Lalu yang keempat, tekuklah bagian yang telah digunting ke arah titik tengah. Kurang lebih seperti ini ya anak-anak bentuknya. Langkah yang kelima, tusukkan paku payung di bagian tengahnya hingga mengenai batang kayu. Nah, seperti inilah jadinya ketika kita membuat kincir angin. Langkah yang terakhir, kita tusukkan paku payung di bagian tengahnya hingga mengenai batang kayu. Itulah tadi ya anak-anak, langkah-langkah membuat kincir angin. Anak-anak bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 155, pendamping pembelajaran 5, yaitu tentang membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Ingat, kalimat pujian sudah kita bahas di awal ya, atau di sebelum pembelajaran ini. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira dari gambar ini anak-anak bisa membuat kalimat pujiannya apa ya yang berdasarkan gambar? Di situ ada anak yang sedang terjatuh dari sepeda. Lalu temannya berusaha untuk menolongnya. Ya, contoh kalimat pujian yang sesuai dengan gambar di atas adalah yang pertama, kamu baik sekali mau membantu temanmu. Yang kedua, kamu memang hebat Jonas. Kamu selalu siap membantu temanmu yang kesulitan. Itulah tadi contoh kalimat pujian yang sesuai dengan gambar yang ada di atas ya anak-anak. Tentunya kalian juga sudah bisa untuk membuat kalimat pujian berdasarkan gambar, bukan? Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 156. Ayo berlatih. Nah, ini latihan soal membuat kalimat pujian sesuai gambar. Ustazah Ria akan membahasnya bersama-sama ya. Anak-anak perhatikan dan jangan lupa kerjakan di buku paket. Nomor 1. Kalimat pujian yang tepat sesuai gambar kira-kira apa anak-anak? Di situ ada Dayu sedang membantu ibu mencuci piring. Kalimat pujian yang tepat yaitu, kamu anak yang rajin Dayu, mau membantu ibu mencuci piring. Jangan lupa ditulis pada buku paket kalian masing-masing ya anak-anak. Nomor 2. Kalimat pujian yang sesuai dengan gambar nomor 2 adalah, kamu memang hebat Jonas, juara 1 lomba lari tingkat SD. Jadi anak-anak, ketika anak-anak ingin membuat kalimat pujian sesuai gambar, yang harus kalian perhatikan pertama kali yaitu kalian lihat gambarnya ya anak-anak. Di situ ada gambar apa? Kita masuk pada soal nomor 3. Coba sekarang anak-anak perhatikan, di soal nomor 3 ada gambar apa? Ya, di situ ada gambar anak yang sedang kehujanan. Lalu temannya
meminjaminya payung. Kira-kira kalimat pujian yang sesuai gambar bagaimana ya? Ya, contohnya, kamu baik sekali Siti, mau meminjami payung temanmu. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan latihan soal pada buku paket halaman 156. Jangan lupa kalian juga mengerjakannya pada buku paket kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 157, muatan matematika KD 3.9, mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali contoh kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Perhatikan kalimat berikut. A. Mei berlibur ke rumah neneknya selama sebulan. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana. B. Dedi hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dari kedua contoh tadi, tentunya anak-anak sudah bisa mengetahui ya, mana kegiatan yang berlangsung lama dan mana kegiatan yang berlangsung sebentar. Untuk kegiatan yang dilakukan Mei yaitu berlangsung lama. Dan untuk kegiatan yang dilakukan Dedi itu hanya memerlukan waktu yang sebentar. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku lainnya. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Nah, di sini contohnya yang pertama, Komang selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Maksudnya di sini, jadi ketika Komang merapikan buku dihitung dalam 10 hitungan. Nah, yang kedua contohnya, Jonas selesai mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepuk tangan. Jadi di sini Jonas mengukur waktu ketika mengikat tali sepatunya menggunakan tepuk tangan dan berakhir pada 8 tepuk tangan. Itu contoh kita mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Bisa menggunakan hitungan ataupun bisa menggunakan tepuk tangan dan masih banyak lagi ya anak-anak. Kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing ya, bersama kedua orang tua ataupun saudara. Sekarang kita lanjutkan pada pendamping pembelajaran 6. Anak-anak buka buku paket halaman 158. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali cara mengukur lama kegiatan. Kalian dapat menggunakan satuan tidak baku untuk mengukurnya. Contoh alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama tepuk tangan, yang kedua hitungan, yang ketiga panjang lagu, dan yang keempat panjang musik. Nah, inilah beberapa contoh alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan. Kita masuk pada mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan.
Masih pada buku paket halaman 159. Kalian tentu pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian, bukan? Nah, mendapatkan pujian itu dapat membuat kita merasa senang. Mendapatkan pujian juga dapat memberikan semangat. Untuk itu, ayo berilah pujian kepada temanmu secara lisan ya anak-anak. Di sini maksudnya anak-anak diminta untuk memuji teman kalian secara langsung. Contohnya ketika misalkan teman kalian mendapatkan juara lomba mewarnai. Nah, kalian bisa memujinya ya, agar dia senang dan lebih bersemangat. Misalnya, wah, kamu hebat sekali Siti, mendapatkan juara 1 lomba mewarnai. Nah, itu yang dinamakan memberikan kalimat pujian secara langsung atau secara lisan kepada teman, agar teman kita merasa senang dan tentunya lebih bersemangat. Jangan lupa juga gunakan kata-kata yang santun ya ketika anak-anak memberikan pujian kepada teman atau kepada orang lain. Kita lanjutkan menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan makan di rumah. Anak-anak buka buku paket halaman 160. Muatan PPKN. Ingat kembali aturan ketika makan. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Berikut contoh aturan makan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Nah, jika aturan tidak dipatuhi, rumah akan berantakan. Kita juga dapat terserang penyakit. Nah, itulah tadi anak-anak beberapa contoh aturan makan di rumah. Ketika kita tidak mematuhi aturan, kita akan mendapatkan dampaknya, misalkan seperti rumah akan berantakan. Selain itu, kita juga dapat terserang penyakit. Jadi, aturan itu dibuat untuk kita patuhi ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk menjawab soal ayo berlatih masih pada buku paket halaman 160. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, manfaat aturan makan yang dibuat di rumah. Nah, kira-kira manfaat aturan makan yang dibuat di rumah itu untuk apa ya? Iya, jawabannya agar rumah kita itu menjadi teratur dan nyaman. Yang kedua, akibat yang dapat terjadi jika aturan tersebut tidak dipatuhi. Akibatnya rumah akan berantakan. Selain itu, kita juga dapat terserang penyakit. Itulah tadi pembahasan dari soal ayo berlatih pada buku paket halaman 160. Jangan lupa kalian juga mengerjakannya pada buku paket kalian masing-masing ya anak-anak hebat. Sekarang kita masuk pada penugasan ya. Tugas anak-anak yang pertama yaitu mengerjakan ayo berlatih halaman 154 nomor 2. Dan yang kedua, kinerja praktik mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tidak baku. Ada pada buku paket halaman 158. Jangan lupa tugas dari Ustazah Ria dikerjakan ya anak-anak hebat. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Semangat ya anak-anak hebat.
Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa tugas dari Ustazahnya dikerjakan ya anak-anak. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Sampai jumpa. Dadah.